Maka menjadi pemimpin, menjadi gembala itu yang perlu sungguh-sungguh dijadikan identitas. Menjadi seorang yang sudah dibaptis artinya menjadi imam, raja dan nabi. Aku membaptis engkau, siapa Atin? Katrin, putrinya beliau ini bidan di sekarang di nomor itu masih apa? Ya, di Ambalong, kan? Ambalong Blue, ini bidan di sana. Dulu pernah menjadi bidan bidan perintis di sana di mana? Sumba. Jadi suka dengan traveling, suka dengan jalan-jalan, lalu kemudian menjadi volunteer, menjadi sukarela, bidan sukarela di Sumba. 1 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun di Sumba. Nah, kita semua dimanapun berada, kapanpun memiliki fungsi, tugas, panggilan imam, raja, dan nabi. Kita semua anak-anak Allah. Berpikir semacam ini loh, yang perlu literasi. Tidak cukup gambar kecil. Tidak cukup. Perlu belajar, perlu menulis, perlu mencatat. Sekarang ini Anda bisa berdoa rosario sambil lari pagi. Bisa? Bisa. Gimana caranya? Anda tahu itu kan? E-Katolik tuh. Nah, e-Katoliknya dipakai untuk apa? Hanya mengingatkan teng, teng, teng. Hah? Di situ ada rosario, doa rosario apa? Ini doa rosario sambil nyetir dari sini ke Nangapino 8 jam. Rosario 5 kali. Bisa. Nah, semuanya bisa kita kerjakan. Asalkan apa? Kita mau. Romo di tempat kami jauh dari Romo. Ini loh, absent. Setiap hari ada renungan. Dan renungan yang memberi renungan itu Romo hebat-hebat. Ada fresh juice renungan. Renungannya renungan terhebat dari seluruh Indonesia. Dengarkan. Baik, fresh juice itu sebetulnya tahun 2015 sudah ada. Nah, Ibu Bapak, sarana yang kita miliki banyak, tetapi mau kita gunakan untuk apa? Nah, ini ada tulisan. Kita baca bersama-sama dari di situ, di awal itu, di bagian tulisan di situ. Pada zaman kita baca bersama-sama. Dibesarkan kalau perlu dibesarkan, maka ini saya ajak sebetulnya untuk membaca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di sana Pak, terus yang bawah stop Pak Yon. Lain. Stop. Oh. Di atasnya Pak Yon, di atasnya. Atasnya lagi Pak Yon. Nah itu, pada zaman kita bersama-sama, dari sini kelihatan nggak? Dari di situ ada kan? Nah, dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman kita, bangsa manusia semakin erat bersatu dan hubungan-hubungan antara pelbagai bangsa berkembang. Setiap orang. Itu Nostra ATT, artikel 1. Setiap orang. Saya ngowos tadi itu selama berapa menit, hampir 1 jam ya. Itu tadi hanya 1 kalimat itu. Satu kalimat itu. Pada zaman kita, bangsa manusia semakin erat bersatu dan hubungan antara pelbagai bangsa berkembang. Hanya 1 itu. Saya, bapak saya Cina. Bapak saya Cina. Iya.
Lalu kemudian ibu saya Jawa dari Solo. Hitachi, tahu Hitachi? Hitachi. Hitam tapi Cina. Apakah saya minta saya jadi Cina? Tidak. Apakah saya minta saya jadi Jawa? Tionghoa. Tidak. Bapak saya apalah saya, bapak saya sudah di surga. Saya yakin. Nah, kita manusia semakin erat bersatu, di mana manusia yang paling erat bersatu itu di dalam Habis ya, ambil tuh. gereja, Pak. Jangan takut. Ambil lagi. Anda nanti akan menjadi inspirasi. Udah habis ya permen itu. Sadar atau tidak, berapapun jumlah amplop Anda, ya, itu bener kan? Anda menjadi inspirasi. Pertama kali yang perlu terinspirasi siapa? Siapa? Kita sendiri. Minta. Maka tadi pertanyaan besar ya, apa yang Anda pelajari? Daripada diminta nanti bobo. Karena apa? Ini nanti menjadi langkah berikutnya Pelit ya. untuk menginspirasi generasi. Sekarang pelit dengan saya. Saya belajar namanya human development. Sebetulnya kalau di sini tidak ada human development itu. Yang ada itu psikologi pendidikan. Tetapi yang human development itu lebih dari psikologi pendidikan. Karena kalau psikologi pendidikan itu mirip seperti konseling, tetapi human development itu cara untuk orang-orang Amerika mendidik para guru supaya para guru yang paling utama, sungguh utama dari seorang guru adalah memahami siapa? Anak. Iya, memahami anak didiknya dulu sebelum menyampaikan ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin dia membawa ilmu pengetahuan yang tidak menginspirasi dia dan harus disampaikan pada anak? Pertanyaan besar. Nah, maka inilah pada zaman kita bangsa manusia semakin erat bersatu hubungan. Apa yang dikerjakan? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pewarta, penyuluh. Anda di sini menjadi penyuluh. Apa yang disuruh dulu? Siap, suluh itu apa loh? Suluh itu? Itu bahasa senter, Pak. Iya, kalau senter. Kalau di kampung ya senter. Mana senter? Nah, kalau kita tidak bisa menyenter, siapa yang disenter duluan? Kita. Tapi kalau mati lagi. Oke, alinea yang kedua. Bersama-sama. Top bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang Kristiani dipanggil untuk keluar menjumpai orang lain, untuk berdialog dengan mereka yang tidak sepikiran kita, dengan mereka yang memiliki keyakinan lain atau yang tidak memiliki keyakinan, menjumpai semua manusia karena kita semua memiliki kesamaan. Kita diciptakan menurut citra dan rupa Allah. Kita bisa keluar untuk menjumpai semua orang tanpa rasa takut. Ibu saya berasal dari kota Solo. Ya, ibu saya besar di ayah dari kakek saya itu PJKA, kereta api, perusahaan jawatan kereta api zaman dulu. Nah, maka keliling Jawa, Bandung, lalu kemudian Semarang, lalu tugas di Solo, lalu kemudian itu. Karena berasal dari Solo, kota Solo itu kota macam-macam ya. Dulu ada kelompok kecil, dulu tahun 80-an, 1980-an, itu Borobudur pernah diledakkan, dibom teroris. Nah, kelompok kecil itu berasal dari tempat ini. Saya tahun 90-an sebelum
atau 80 ya, sebelum orang lain mengatakan kafir, saya sudah dikafirkan duluan oleh tante saya. Tetapi apakah saya tidak menghormati tante saya? Sampai hari ini tante saya pakai cadar. Cadarnya ya cadar. Jadi zaman orang lain belum tahu cadar, tahun 80-an tante saya sudah pakai cadar. Om saya, adiknya ibu saya itu batik. Sekarang tinggal di rumah. Sehingga kami bukanlah ya dalam arti tertentu menjadi tempat mereka datang. Mereka datang hanya pada saat ngutang. Sejak kecil ya. Loh iya. Sampai ngutang lagi ya. Tetapi bapak saya selalu mengatakan kasih berapapun, jangan diutangi tapi kasih berapapun. Dengan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang kita miliki, kita bisa menjadi cinta bagi semua orang. Om saya, tante saya punya kebun luas, tanami jambu, tanami buah-buah. Saya tidak pernah membicarakan apapun selain membicarakan panenan buah. Sehingga saya SMA, ayo panen enggak? Ayo panen. Saya ambil pickup kecil CRI itu, saya bisa nyetir, saya panggil kawan-kawan saya untuk panen. Karena apa? Kalau panen itu perlu biaya. Tapi kalau saya panggil kawan-kawan saya sambil makan itu panen sudah langsung datang. Senang mereka. Ini bayar berapa? Bayaran dari perut semuanya habis. Oh iya. Kita bisa menjadi sahabat bagi siapa saja kalau kita mau, kalau kita bersedia. Paulus kita menunjukkan menjadi kontroversi terbesar foto yang kemarin itu beredar apa? Ketika imam besar Masjid Istiqlal mencium kepala Paulus. Lebih moderat di mana? Lebih moderat mana? Nah ini, apakah kita tidak terinspirasi dengan seperti itu dan kemudian mengikuti jejak Paulus kita? Nah disitulah kemudian ini namanya aggiornamento, aktualisasi zaman baru. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Ke atas Pak, Pak Leon. Ke atas, itu di atas sendiri. Ini hanya abstraknya saja. Baik, dari situ dulu, adakah pertanyaan? Apakah kita gampang menjadi teman bagi semua bangsa? Apakah kita itu kesulitannya apa untuk menjadi teman bagi semua bangsa? Ada yang mau saya? Ini langsung kalau ada pertanyaan dan sebagainya, jangan menunggu nanti saat makan malam, tapi langsung sekarang. Terima kasih, nama saya Kanisius, saya dari Sekarang. Baik, kalau kita bicara soal literasi, sepertinya ini suatu kewajiban dan keharusan bagi kita. Tetapi sejauh ini mungkin kalau saya tidak salah, yang terus dan selalu menyuarakan soal literasi nampaknya kita Katolik. Karena semakin hari seperti tempo hari di bulan September kita merayakan BKSN dengan tema itu juga tentang berkaitan juga dengan literasi karena ada persoalan persoalan politik dan sebagainya. Nah pertanyaan saya, posisi kita sebagai seorang Katolik ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin membuat kita susah, yang mungkin membatasi ruang gerak kita, apa tanggapan kita, Pastor? Terima kasih. Bagus. Senang